Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Iqbal dengan NPM 237590818. Jadi di sini saya akan membahas tentang mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi mata kuliah bahasa Indonesia ini sudah saya pelajari sejak SD, SMP sampai SMA hingga saat ini. Betapa pentingnya bahasa Indonesia itu karena kita sendiri merupakan warga negara Indonesia, jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kita harus penting sekali dalam mempelajari bahasa Indonesia ini, dalam berkomunikasi dengan orang lain, tutur bahasa yang baik dan yang benar itu seperti apa. Jadi di pada saat di semester ini saya mempelajari mata kuliah bahasa Indonesia. Di dalam mata kuliah bahasa Indonesia ini terdapat materi yaitu tentang teknik penulisan ilmiah, teknik pengutipan, presentasi, ejaan bahasa Indonesia, karya tulis ilmiah, sejarah, setelah itu kesimpulan, bagian hasil pembahasan, teori, bagian pendahuluan dan lain sebagainya. Juga terdapat ada pula materi yaitu materi paragraf juga. Sini materi yang saya sudah pahamnya itu tentang teknik presentasi. Karena pentingnya kita dalam teknik presentasi ini sudah umum kita lakukan di perkuliahan dalam mempresentasikan materi-materi yang ada di mata kuliah. Karena presentasi ini sangat mempengaruhi sekali dengan audiens atau pendengar atau yang kita kasih materi untuk mereka. Jadi pembawaan diri kita seperti apa, itu sebenarnya ada teknik dan pembelajarannya. Penampilan dan juga materi-materi yang kita akan sampaikan itu uh, harus bagus dan harus sempurna. Dan juga dalam penggunaan slide itu harus yang simple, warna dan tulisannya itu harus selaras atau uh, cocok lah untuk dijadikan presentasi. Jadi di presentasi ini untuk bertujuan itu memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Presentasi ini dianggap efektif apabila mampu menarik perhatian audiens dan menggerakkan audiens untuk melakukan sesuatu hal agar presentasi itu menjadi efektif. Dan untuk presentasi menjadi efektif yaitu kita harus menggunakan teknik presentasi. Dalam teknik presentasi ini ada penyusunan slide ya. Halaman pada perangkat lunak presentasi itu disebut slide. Nah, slide itu digunakan sebagai alat untuk memudahkan audiens memahami apa yang kita sampaikan. Slide yang efektif tidak hanya dapat menarik perhatian audiens, tapi juga dapat menentukan apakah audiens akan tergerak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh presenter. Dan juga terdapat faktor penghambat juga, faktor penghambat presentasi, yaitu penyampaian yang buruk, inti yang ingin disampaikan tidak jelas, slide yang rumit, atau mengalihkan fokus. Jadi cara kita menyampaikan tuh harus tenang, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, harus jelas, dan inti yang ingin kita sampaikan tuh harus kita harus merangkum materi itu terlebih dahulu agar para audiens ini lebih mudah memahami dan lebih mudah mengerti apa yang kita jelaskan. Setelah itu slide yang rumit juga itu akan mempengaruhi. Jadi kita harus membuat slide yang mudah, warnanya yang pas agar enak untuk dipandang. Dan juga di sini terdapat unsur-unsur yang dapat mempengaruhi audiens, yaitu ada 3 seperti etikal, emosional, dan logikal. Etikal itu seperti sosok presenter dan audiens itu karakter seperti kredibilitas, latar belakang, dan reputasi seperti itu. Dan logikal itu terkait dengan fakta dan data yang kita sampaikan, yang kita jelaskan pada saat presentasi. Apabila yang disampaikan memiliki fakta yang diperkuat dengan data, maka tidak ada alasan bagi orang lain untuk tidak percaya seperti itu. Jadi kita harus menyampaikan itu secara benar, secara jelas, dan juga yang ketiga itu ada emosional. Emosional itu terkait dengan pembawaan kita dalam presentasi ya, seperti sentuhan emosi kepada audiens, kita menjelaskannya secara tenang, secara jelas, sehingga audiens itu dapat tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Dan materi yang saya kurang pahami di sini yaitu tentang parafrase. Jadi parafrase di sini saya sedikit bingung untuk mengubah
atau kata-kata yang kita ambil dari referensi itu harus kita ubah juga di situ. Itu maknanya juga harus kita ubah. Jadi di sini di teknik parafrase ini saya masih agak sedikit bingung bagaimana dalam memparafrase suatu kata-kata atau suatu kalimat yang harus kita ubah agar tidak terbaca. Kalau itu memang kita murni menyalin. Sebenarnya kita tidak boleh menyalin pure persis seperti itu. Jadi kita harus parafrase. Sini saya agak sedikit bingung bagaimana melakukan parafrase itu. Yang mungkin sini saya sudah pelajari sedikit, saya sudah sedikit mengerti. Kita harus mengubah sedikit kalimat itu. Kita harus uh, bisa merubah sedikit dari apa yang kita salin seperti itu. Dan untuk dosen dalam menjelaskan atau memberikan materi itu alhamdulillah jelas. Saya uh, sedikit kurang dalam pemahaman itu, alhamdulillah banyak yang paham ya, banyak yang paham, mengerti. Tapi di sini ada dua dosen yang mengajarkan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama Bu Yunita. Yang pertama, Bu Yunita dalam menjelaskan itu saya paham, cuman di sini dalam perkuliahan itu sangat sulit untuk tatap muka. Jadi kita mengadakannya mengadakan pembelajaran itu secara daring, secara online. Jadi bagi saya itu saya kurang mengerti karena tidak tatap muka, tidak secara langsung dalam kita belajar, dalam kita uh, menyaksikan menyaksikan dosen itu menjelaskan langsung kepada kita. Dan yang dosen yang kedua yaitu Ibu Maisuri. Dan Bu Maisuri ini alhamdulillah dia sering masuk kelas dan dia selalu membawakan slide-slide yang sangat menarik, slide-slide yang mudah dipahami bagi kami sebagai orang mahasiswa. Bu Maisuri ini menjelaskan dengan dia seperti langsung di bagian slide-slide-nya itu dia menulis-nulis penjelasannya dia secara langsung. Jadi kita bisa melihat inti-inti dari slide-slide-nya itu. Jadi karena memang dia menulisnya secara langsung di situ, walaupun memang sudah terpampang di situ di proyektor slide-nya, dia sambil menulis-nulis di slide-nya itu. Jadi kita bisa paham mana yang bisa mudah dimengerti, mana bagian mana yang susah dimengerti. Yang mudah dimengerti itu kita sangat paham. Menurut saya penjelasan dosen-dosen ini bisa kami pahami secara jelas, dan mungkin ada sedikit saja mungkin yang beberapa materi yang saya tidak pahami seperti teknik parafrase tadi, dan yang saya pahami itu seperti teknik teknik penulisan, teknik presentasi tadi itu. Karena yang presentasi itu sangat penting sekali, jadi saya harus memahaminya secara dalam. Mungkin sekian itu saja. Saya akhiri. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.